Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah tanggung jawab negara dan pemerintah ya. Hari ini kita memasuki kuliah yang keempat dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk membahas materi di minggu lalu ya. Nah, pada kuliah yang sebelumnya kita sudah mulai membahas mengenai tindakan pemerintah ya. Jadi pemerintah itu sebagai subjek hukum yang berkedudukan baik sebagai wakil jabatan atau penguasa maupun sebagai badan hukum, maka pemerintah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan. Nah, tindakan ini disebut dengan tindakan pemerintah, ya, tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah itu dalam bahasa Belanda, ya, dalam bahasa Belanda disebut dengan bestuurhandling, ya, bestuurhandling. Atau Bestuurdat. Nah, ini bahasa Belandanya dari tindakan pemerintah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan government action, ya, government action atau executive acts. Nah, tindakan pemerintah dibagi ke dalam dua bagian besar, ya. Kalau kita lihat di sini, tindakan pemerintah itu dibagi ke dalam dua macam, ya, dua bagian besar, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Ya. Nah, yang lebih prinsip bagi seorang ahli hukum adalah yang tindakan hukum ini. Ya. Namun sebelum kita membahas tindakan hukum, sekilas dulu kita membahas mengenai tindakan nyata dulu. Ya. Nah, tindakan nyata ini dalam bahasa Belanda, ya, dalam bahasa Belanda disebut dengan feitelijk handling, ya. Feitelijk handling atau bisa juga tindakan nyata ini disebut dengan tindakan faktual. Nah, apa bedanya tindakan nyata dengan tindakan hukum? Nah, kalau tindakan nyata ini atau tindakan faktual ini dilakukan, ya, pada prinsipnya bukan untuk menimbulkan sebuah akibat hukum. Ya. Tujuannya tidak mengejar sebuah akibat hukum, melainkan lebih kepada akibat-akibat faktual, ya. Akibat-akibat faktual atau akibat nyata. Ya. Oleh sebab itu, tindakan faktual ini, ya, atau tindakan nyata ini dapat diartikan dengan tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat faktual atau nyata daripada akibat hukum. Nah, jadi memang dalam tindakan nyata ini yang dikejar bukan akibat hukum, ya, berupa hak dan kewajiban, melainkan lebih kepada akibat faktual.
Nah, secara teoritik ya, tindakan faktual ini dapat dibagi lagi menjadi dua. Ya. Yang pertama disebut dengan tindakan explanatory, ya. Tindakan explanatory. Dan kemudian ada lagi tindakan nyata yang berupa tindakan dalam bentuk fungsi faktual. Nah, pemerintah ini melakukan kedua-duanya ya, baik explanatory maupun tindakan dalam bentuk fungsi faktual. Ya. Nah, untuk tindakan yang explanatory ini, ya, tindakan nyata yang berjenis explanatory ini, diantaranya bisa kita berikan contohnya, yaitu tindakan untuk memberikan informasi atau peringatan dan lain sebagainya. Ya. Misalnya, Wali Kota Bogor menghimbau kepada warga Bogor untuk hidup hemat, gitu ya. Atau menghimbau kepada warga Bogor untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, ya, 3M, menggunakan masker, ya, kemudian menjaga jarak, gitu. Nah, itu semua merupakan himbauan, ya, merupakan himbauan atau tindakan nyata berupa explanatory khususnya memberikan peringatan. Ya. Kemudian ada pula tindakan nyata yang berupa atau berbentuk fungsi faktual. Nah, kalau yang model ini, tindakan nyata dalam bentuk fungsi faktual ini contohnya bisa kita kemukakan itu diantaranya membersihkan jalan raya, ya, membersihkan jalan raya, membangun gedung-gedung pemerintahan, ya, maintenance jalan, ya, maintenance jalan, kemudian menebang pohon-pohon yang sudah terlampau rindang, ya, demi keindahan kota. Atau misalnya dinas pertamanan menyiram tanaman. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan yang fungsinya itu faktual, ya, yang bentuk fungsi faktual. Nah, tindakan-tindakan yang tadi kita ceritakan itu memang lebih mengejar kepada akibat-akibat nyata atau faktual ya, tidak mengarah kepada akibat-akibat hukum. Ya. Tapi tentu saja bisa jadi tindakan-tindakan faktual ini atau tindakan nyata ini dalam pelaksanaannya itu memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian. Nah, itu dimungkinkan saja. Ya, jadi walaupun tindakan nyata ini tidak mengejar akibat hukum, tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan efek hukum, menimbulkan efek akibat hukum. Seperti apa misalnya? Contohnya, dinas pertamanan itu sedang menebang pohon ya, yang sudah rindang sekali. Ini ditebang demi menciptakan keindahan kota dan juga mencegah bahaya ya kalau ada hujan angin yang bisa menimbulkan dahan runtuh. Tapi justru kemudian setelah melakukan pemotongan itu, ya, ternyata ada batang ya atau dahan yang mengenai orang lain atau mengenai kendaraan orang lain. Nah, ini di sini sudah timbul akibat hukum. Ya. Jadi tindakan faktual ini kadang pun
efeknya bisa menimbulkan akibat hukum apabila kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, orang yang dirugikan tentu saja memiliki hak untuk menuntut ganti rugi ya kepada pihak pemerintah yang melakukan kelalaian dalam tugas-tugasnya itu dan berakibat kerugian kepada orang lain. Nah, itu tindakan nyata ya atau tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian di samping tindakan nyata ada tindakan pemerintah yang disebut dengan tindakan hukum. Nah, inilah yang lebih fundamen ya, yang lebih menjadi perhatian bagi seorang ahli hukum ya, yaitu tindakan hukum. Tindakan hukum itu dalam bahasa Belanda disebut dengan rechthandling ya. Rechthandling. Tindakan hukum ini juga bisa kita sebut dengan perbuatan hukum ya, itu sama saja ya. Nah, tindakan hukum ini dibagi dua lagi ya. Yang pertama disebut dengan tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik ini sama dengan tindakan hukum administrasi ya. Jadi sama. Tindakan hukum publik itu kita sebut juga dengan tindakan hukum administrasi. Kemudian ada pula tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum perdata. Nah, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pemerintah itu memiliki dua kedudukan. Pertama sebagai wakil jabatan atau sebagai penguasa. Dalam posisi ini, pemerintah melakukan tindakan hukum publik atau tindakan hukum administrasi. Kemudian pemerintah juga berkedudukan sebagai badan hukum. Nah, dalam posisi sebagai badan hukum, pemerintah itu melakukan tindakan-tindakan hukum perdata. Ya, tindakan-tindakan hukum perdata. Nah, juga sudah saya jelaskan, tindakan hukum perdata itu, atau hukum privat itu misalnya jual beli ya, atau sewa menyewa. Pemerintah menjual gedung atau membeli gedung atau menyewa gedung, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh daripada tindakan hukum perdata ya. Atau pemerintah membuat perjanjian-perjanjian perdata dengan pihak lain ya, pihak lain dengan pihak swasta. Misalnya untuk perjanjian perdata untuk pengadaan suatu barang tertentu. Nah, itu ya. Pemerintah itu melakukan tindakan hukum perdata. Nah, tentu saja dimungkinkan dalam tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah ini melakukan one prestasi, ya, melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang dilakukannya. Nah, dalam kondisi ini tentu pihak swasta yang dirugikan itu dapat menggugat pemerintah, ya, ke pengadilan, ya, untuk menuntut pemerintah itu memenuhi isi perjanjiannya itu. Bahkan juga bisa menuntut ganti rugi akibat pemerintah itu tadi melakukan ingkar janji ya dalam pelaksanaan tindakan hukum perdata ini. Nah, tentu saja kalau untuk tindakan-tindakan hukum perdata yang murni ini ya, seperti perjanjian jual beli ya, sewa menyewa dan sebagainya, ini masuknya kepada ranah pengadilan negeri. Pengadilan negeri.
bukan ke PT UN ya, karena ini perdata murni. Tidak ada unsur publiknya ya. Jual beli itu kan murni perdata atau privat. Sewa menyewa itu murni perdata atau privat ya. Nah, ini masuknya ke ranah perdata murni, sehingga kalau terjadi sengketa ya, atau terjadi wan prestasi, katakanlah misalnya pemerintahnya yang melakukan wan prestasi atau melakukan ingkar janji, maka pihak yang dirugikan itu dapat menggugat pemerintah agar pemerintah itu memenuhi si perjanjian itu ya. Nah, tentu saja gugatannya ini tidak ke pengadilan tata usaha negara ya, tapi ke pengadilan negeri. Jadi kalau tindakan hukum pemerintah itu ya, tindakan hukum perdata ini ya, atau privat, yang dilakukan oleh pemerintah kemudian merugikan, maka ini masuknya menjadi tanggung gugat perdata ya, tanggung gugat perdata. Nah, kalau tanggung gugat perdata, maka ini pihak yang dirugikan menggugat ke pengadilan negeri, bukan ke PT UN, tidak ke pengadilan tata usaha negara. Kemudian tindakan hukum itu juga ada tindakan hukum publik atau hukum administrasi. Nah, inilah yang lebih kompleks ya, yang lebih kompleks dan menjadi objek utama daripada hukum administrasi negara pada umumnya ya, dan tanggung jawab negara pada khususnya. Nah, tindakan hukum publik ya, atau tindakan hukum administrasi itu pengertiannya bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya, ini undang-undangnya ini ya. Nanti kalian harus membaca ya undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di undang-undang ini dikatakan tindakan administrasi ya, pemerintahan ini, tindakan administrasi pemerintahan ini sama dengan tindakan hukum publik ya. Sama dengan tindakan hukum administrasi. Di sini cuma beda istilah saja ya. Jadi tindakan administrasi pemerintahan ya adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi di sini yang disebut tindakan hukum publik atau administrasi ini bisa berupa melakukan ya, atau bisa juga tidak melakukan. Nah, ya. Ini kalau tidak melakukan ya berarti tidak ada perbuatan aktif ya, pasif di sini. Pemerintah diam ya, diam. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah di sini berupa perbuatan konkret. Nah, jadi perbuatannya harus konkret ya. Konkret di sini adalah hal-hal yang atau peristiwa-peristiwa yang berkait langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Misalnya perbuatan konkret ini pemerintah menerbitkan izin ya, entah itu izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin operasional pabrik ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan sertifikat tanah, pemerintah mengeluarkan rekomendasi dan sebagainya. Itu konkret ya. Jadi harus perbuatannya harus konkret.
yang bisa terlihat dengan nyata, ya, bukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro, ya, seperti itu yang masih harus dijabarkan lagi secara teknis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi perbuatan konkret ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan ini sangat luas sekali, ya. Ini bisa menyangkut internal pemerintahan dan bisa juga atau kebanyakan penyelenggaraan pemerintahan ini yang berkait erat dengan pelayanan kepada masyarakat, ya, atau public service. Nah, inilah pelayanan kepada masyarakat inilah yang dalam pelaksanaannya suka terjadi gesekan, ya, suka terjadi atau suka menimbulkan kerugian bagi masyarakat, ya. Maka biasanya tindakan-tindakan pemerintah yang sering digugat oleh masyarakat itu adalah yang terkait dengan pelayanan publik, ya, atau pelayanan masyarakat. Nah, kalau yang terkait dengan perbuatan konkret di internal pemerintah sendiri itu misalnya penerimaan pegawai, ya, atau pengangkatan pegawai atau pemecatan pegawai. Nah, ini pun kadang dapat menimbulkan gesekan, ya, yang kemudian mengarah kepada gugatan ke pengadilan, ya. Nah, kalau tindakan administrasi pemerintahan ini, ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ini kalau digugat ke pengadilan, ya, itu gugatannya itu diajukan ke pengadilan tata usaha negara, ya. Tapi ada kalanya, ya, orang yang dirugikan itu tidak langsung mengugat ke PT UN, ya, tapi harus melalui proses yang lain dulu, yaitu yang disebut dengan banding administratif, yaitu melakukan komplain kepada internal badan pemerintahan itu sendiri, ya. Tidak langsung mengugat ke pengadilan. Tapi kalau kemudian setelah melakukan banding administratif itu tidak memuaskan juga, maka barulah itu menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Nah, itu, ya, menyangkut pengertian daripada tindakan hukum administrasi atau tindakan hukum publik. Nah, kemudian tindakan hukum publik, ya, atau tindakan hukum administrasi ini dibagi lagi, ya, menjadi dua, yaitu tindakan hukum publik sepihak dan tindakan hukum publik beberapa pihak, ya, beberapa pihak. Nah, ini tindakan hukum publik yang beberapa pihak ini, ya, atau kadang ada juga ahli yang menyebutnya dengan tindakan hukum bersegi dua, ya, bersegi dua. Nah, ini merupakan tindakan hukum yang kompleks, ya. Kenapa dikatakan kompleks? Karena di sini ada perpaduan, ya, ada combine, ya, kombinasi antara hukum publik dengan hukum perdata. Jadi tidak murni publik, ya, tapi juga tidak murni perdata. Dikatakan hukum publik atau hukum administrasi, tetapi ada aspek perdatanya. Ada aspek perdatanya juga. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ahli itu contohnya berupa kontrak-kontrak publik, ya, kontrak-kontrak publik. Nah, tindakan hukum publik beberapa pihak ini atau bersegi dua ini, ya, seperti dikatakan tadi, ini merupakan hybrid, ya, hybrid campuran antara publik perdata atau mengandung hukum publik dan hukum perdata.
Ini bisa kita lihat ya di dalam perbuatan-perbuatan pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik, ya, pelayanan publik, yang berarti itu intinya memberikan pelayanan, ya. Tapi juga selain memberikan pelayanan, ada unsur komersialnya juga, ya, ada unsur mencari keuntungan. Nah, itu di sini sudah bersentuhan antar dua segi, ya, antara hukum publik dengan hukum perdata. Ya. Kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan sektor publik dan sektor privat. Ya. Itu biasa dikenal dengan 3P, ya, 3P atau PPP, ya. Kemitraan antara pemerintah sebagai penguasa, ya, sebagai pejabat dengan pihak privat atau pihak swasta. Nah, ini disingkat PPP, Public Private Partnership, ya, Public Private Partnership. Nah, ini biasanya dibuat kontrak-kontrak, ya, dalam rangka Public Private Partnership ini dibuat kontrak-kontrak, dibuat perjanjian-perjanjian yang ada unsur perdatanya, tapi juga di sini mengandung kebijakan publik, ya. Ada unsur pelayanannya kepada masyarakat, ini sifat publiknya, ada juga bagian-bagian cari untungnya atau komersialnya, seperti itu. Nah, ya, misalnya dalam pembangunan MRT, ya, Mass Rapid Transportation, ya, MRT, ya, atau LRT. Nah, ini juga masuk ke dalam kontrak publik, ya, yang mengarah ke tindakan hukum publik beberapa pihak ini atau bersegi dua ini. Jadi ada unsur publiknya di sini, ya, seperti sifat pelayanan, ya, untuk masyarakat, ya, MRT ini. Kemudian juga ada penentuan rute jalannya, itu kan MRT itu, ya, itu kan masuk dalam hukum publik itu, ya, penentuan apa jalan itu kan, penentuan rute itu kan bagian daripada hukum publik, itu kewenangan pemerintah, ya, penentuan rute. Tapi juga ada sifat privatnya, ada sifat perdatanya, ya, di mana pihak swasta juga ikut berpartner, ya, untuk membangun infrastrukturnya, ya, keretanya, jalur jalannya, gitu kan. Kemudian juga nanti ada mencari profitnya, ya, untungnya, gitu. Masyarakat harus membayar kalau menaik MRT. Nah, tentu saja hasil pembayarannya ini nanti itu ada aksi ambil untung, ya, untuk pihak yang diberikan otoritas atau pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola MRT itu. Nah, jadi ada aspek perdatanya, ya, aspek perdatanya di sini. Tidak semata-mata pelayanan murni kepada masyarakat, tapi ada aspek aspek komersial atau aspek mengambil untung, ya, seperti itu, mencari untung. Nah, itu contoh daripada tindakan hukum publik yang beberapa pihak, ya, yang bersegi dua. Tapi kita tidak akan banyak-banyak membahas masalah ini, ya, yang beberapa pihak ini atau bersegi dua ini.
yang sudah ada combine antara hukum publik dengan perdata. Nah, yang lebih menjadi concern kita ini dalam tanggung gugat negara ini adalah tindakan hukum publik yang sepihak. Ya, yang sepihak. Nah, tindakan hukum publik yang sepihak ini, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di sini pemerintah dalam melakukan tindakan sepihak ini tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat. Ya, pemerintah dapat secara sepihak mengambil tindakan sendiri, ya, tindakan sendiri. Nah, tindakan hukum publik sepihak ini, ya, sepihak ini secara teoretik dibagi dua lagi, ya. Saya katakan secara teoretik, ya, karena kalau kita kaitkan dengan hukum positif di negara kita, nah ini sudah berkembang lagi, ya. Tapi ini secara teoretik, pada prinsipnya tindakan hukum publik sepihak ini dibagi dua lagi, ya, menjadi keputusan yang bersifat umum, ya. Keputusan yang bersifat umum ini dalam bahasa Belanda disebut dengan besluit, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut regulation, dan keputusan yang bersifat konkret individual, ya, konkret individual, yang disebut dengan beschikking, ya, beschikking. Bahasa Belandanya adalah beschikking, ya, atau individual norm. Individual norm. Kalau yang tadi ini keputusan yang bersifat umum juga disebut dengan general norm, ya, general norm, norma umum. Nah, karena tentu saja namanya norma umum, berarti norma ini dia berlaku secara umum, ya, berlaku untuk setiap orang, ya, berlaku untuk setiap orang. Seperti misalnya surat edaran dari pemerintah daerah kota Bogor gitu, ya, terkait dengan retribusi masuk terminal. Retribusi masuk terminal. Nah, ini tentu saja berlaku untuk umum, bagi setiap orang yang masuk terminal itu dikenakan retribusi. Nah, ini contoh-contoh keputusan yang bersifat umum. Kemudian ada juga keputusan yang bersifat konkret individual, atau dalam bahasa Belanda disebut beschikking, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan individual norm, ya. Jadi keputusan yang bersifat individual ini, keputusan yang bersifat individual konkret ini, ya, konkret inilah yang di dalam hukum positif Indonesia, ya, dikenal dengan keputusan tata usaha negara, ya, keputusan tata usaha negara, atau keputusan administrasi negara, ya, keputusan administrasi negara itu istilah yang dikenal di negara kita, ya, keputusan tata usaha negara atau KTUN, ya, kadang disebut disingkat KTUN, kadang disebut KATUN, ya, atau kadang disebut juga KEPTUN, ya. Nah, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga disebut dengan keputusan administrasi negara, KAN, ya, KAN. Nah, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu memang KAN itu, ya, keputusan administrasi negara itu
atau keputusan tata usaha negara itu sudah berkembang pesat ya, kategorinya, ya, rumusannya, ruang lingkupnya, seperti apa ya perkembangannya di dalam undang-undang administrasi pemerintahan ini terkait dengan KAN ini ya, atau keputusan administrasi negara ini, atau keputusan tata usaha negara ini, itu nanti akan kita bahas pada perkuliahan sendiri ya, tidak kita bahas hari ini karena memang cukup panjang juga itu pembahasannya. Ya, itu ya pembagian daripada tindakan pemerintahan ya, yang ini menjadi salah satu prinsip dasar di dalam membahas tanggung ugat negara dan pemerintah. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada kuliah yang selanjutnya, yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau komen silahkan diajukan di forum e-learning ya, forum diskusi e-learning, atau bisa juga di kolom komentar YouTube ini. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.